Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pekalongan terus berupaya melakukan inovasi dalam mengentaskan permasalahan sampah rumah tangga yang menjadi salah satu isu pokok pemerintah. Kali ini inovasi yang dihadirkan yakni dengan memanfaatkan lalat BSF Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam dan budidaya maggot. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Joko Purnomo menyampaikan bahwa saat ini volume sampah di Kota Pekalongan mencapai 120 ton per hari. Terlebih TPA Degayu sudah mengalami overload. Oleh karena itu pihaknya berinovasi dengan mengubah tempat pengelolaan sampah resus, reduce, dan recycle atau TPS 3R menjadi program olah pilah sampah mandiri dan berekonomi atau OOPS MAMI. OOPS MAMI ini didesain tidak hanya mengolah sampah rumah tangga saja, namun juga hasil olahan sampah tersebut dapat bernilai ekonomi, di mana nantinya sampah rumah tangga akan dipilah dan diproses dalam bentuk bubur sampah. Selanjutnya, bubur sampah tersebut digunakan untuk budidaya maggot dan lalat BSF yang menghasilkan kasgot atau pupuk organik yang mempunyai nilai jual tinggi. Selain mengurangi volume sampah menggunakan mesin pemilah sampah dari sumbernya, melalui OOPS MAMI ini harapannya dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Saat ini DLH juga masih menyiapkan pilot project di depo sampah Kelurahan Bendan Kergon dan rencananya akan di-launching pada 17 Juni mendatang bertepatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yusita bisa kembali menemani Anda selama 45 menit ke depan dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya dengan tema hari ini yaitu tentang pengelolaan sampah di masa yang akan mendatang, seperti itu. Pemirsa, ini berbicara mengenai sampah, ternyata sampah ini merupakan suatu masalah utama, masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat Kota Pekalongan dan pemerintah juga seperti itu. Nah, menurut riset yang kami dapati, ternyata setiap jiwa itu bisa menghasilkan sampah sekitar 0,6 kilogram per harinya. Bayangkan, kita tinggal di Kota Pekalongan, itu ada sekitar 318.000 penduduk yang tinggal di Kota Pekalongan. Jumlahnya sangat fantastis jika kita akumulasikan. Ternyata sampah yang dihasilkan lumayan banyak sekali, seperti itu. Nah, jika ini tidak terkelola dengan baik, tentu saja akan menjadi sebuah bom waktu yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan alam sekitar. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sebuah upaya dalam pengelolaan sampah di masa mendatang lewat sebuah inovasi yang telah dicetuskan, yaitu bernama OOPS MAMI atau OOPS MAMI, yaitu Omah Olah Pilah Sampah Mandiri. Nah, ini lantas bagaimana kebermanfaat OOPS MAMI atau OOPS MAMI? Apa saja yang mendorong sehingga pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup mencetuskan inovasi ini? Karena pembahasan episode kali ini sangat menarik pemirsa, dan tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini luar biasa sekali, ada narasumber yang kita undang untuk mengekspos hari ini tentang pengelolaan sampah. Ini ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Bapak Joko Purnomo. Halo Bapak Joko Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ayu. Iya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Iya, semangat. Terlihat energik sepertinya. Harus semangat. Iya. Baik, dan di sebelah Bapak Joko Purnomo ini ada dari Kabid Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Selamat datang Bapak Adi Setiawan. Betul. Iya. Bapak Adi Setiawan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, sama-sama energik, saya juga ikut energik hari ini Bapak. Baik, ini Bapak kita langsung ke poin saja mengenai sampah seperti itu ya Pak ya. Kita tadi sempat menyinggung tentang sampah seperti itu di awal pembuka kalimat. Menurut Bapak Joko selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini,
bagaimana pendapat Bapak mengenai soal sampah yang ada di Kota Pekalongan? Ini kalau kita lihat bagaimana kondisi sampah yang ada di Kota Pekalongan, Pak? Silakan. Untuk sampah di Kota Pekalongan, alhamdulillah sampai dengan saat ini memang masih bisa tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi persoalannya yang sangat mendasar adalah sistem sekarang yang ditangani di Dinas Lingkungan Hidup ini sistem konvensional, yaitu sistem kuno, kumpul, angkut, buang. Kumpul dari masyarakat ke TPS atau depo, diangkut Dinas Lingkungan Hidup dan dibuang ke TPA. Makanya sekarang TPA kami sudah overload. Walaupun kita sekarang dipaksakan untuk tetap dibuang karena memang belum ada satu inovasi yang tentang pengolahan sampah ini bisa menjadi berkurang untuk dikirim ke TPA. Untuk masyarakat juga ada, kami dulu pernah survei sebagai staf ahli di setiap kelurahan itu belum tentu di tingkat RW atau RT itu ada pengelolaan sampah. Jadi masih banyak sampah-sampah yang tidak ada pengelolaan, mereka itu buangnya sembarangan. Yang satu ada yang dibuang ke sungai sambil bekerja, lewat sungai dibuang. Ada yang dibuang di pinggir jalan, ya sambil kerja buang di pinggir jalan. Itulah yang menjadikan kita kalau pada jam-jam armada kami ada no problem, berarti bisa terangkut. Tapi kalau tidak ada merupakan suatu masalah kebersihan kota karena terdapat timbulan sampah di pinggir-pinggir jalan protokol. Ada juga yang di daerah selatan yang masih punya tanah, itu mereka timbun, mereka bakar. Tetapi memang itu di luar pantauan kami. Kami sudah melakukan sosialisasi kalau bisa sampah jangan dibakar karena itu tidak boleh menurut aturan. Nah, untuk pelaku usaha juga kadang mereka itu ya kurang sadar terhadap sampahnya, sehingga ya mereka sering membuang sembarangan. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik, luar biasa sekali tadi jawaban dari Bapak Joko Purnomo. Nah, ini Ayu penasaran juga bagaimana nih tanggapan dari Kabid Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Adi Setiawan, mengenai persoalan sampah yang ada di Kota Pekalongan. Dipersilakan, Pak. Melengkapi dari Pak Kepala Dinas bahwa sampah di Kota Pekalongan itu kalau bisa dikatakan sudah hampir darurat. Karena lokasi TPA yang ada di Degayu itu saat ini ada 3 zona yang saat ini kondisinya sudah overload. Yang 1 dan 2 sudah tidak bisa dipergunakan karena sudah banyak sekali sampah yang di sana sudah menggunung. Kemudian yang zona 2 yang masih berfungsi itu pun sekarang sudah ketinggiannya hampir 20 sampai 25 meter. Nah, ini perlu ada program atau upaya untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Jadi tidak hanya sampah yang diproduksi itu dibuang ke TPA, tetapi ada upaya untuk mengurangi sampah dari sumber sampah itu. Misalnya dari masyarakat, sudah tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, ada upaya untuk memilah, kemudian untuk mengolah, kemudian ada dimanfaatkan untuk itu, ada ready, reuse, recycle, kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa menjadi sumber ekonomi yang baru bagi masyarakat. Kemudian perilaku masyarakat di Kota Pekalongan seperti viral kemarin di media sosial, media massa, ini perlu juga ada upaya untuk penyadartahuan kepada masyarakat. Ini upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian kondisi di LH sendiri sumber dayanya juga terbatas, Pak Kepala Dinas ya, sehingga kami
dorong kepada masyarakat untuk bisa merubah perilaku memilah sampah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, dengan memilah dan mengolah sampah kemudian bisa menjadi sumber ekonomi baru. Itu permasalahan sampah di Kota Pekalongan. Timbulan sampahnya juga sangat tinggi sekali, hampir 126 sampai 140 ton per harinya. Lah ini dengan kondisi TPA Degayu yang overload tadi, kalau tidak diantisipasi akan menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Saya kira itu Mbak Ayu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Adi ya. Jadi tadi menyinggung sedikit tentang TPA yang sudah overload seperti itu atau kapasitasnya sudah memenuhi ya Pak ya, seperti itu. Ini penambahan tadi sudah disebutkan bahwa ada berapa ton Pak, maaf? Per harinya 126 sampai 140 ton rata-ratanya. Oke, 126 hingga 140 ton seperti itu ya Pak ya. Ini kalau kita dan pemirsa di rumah ingin tahu, didominasi sampah apa saja Bapak? Kalau kita lihat di sana rata-rata itu 9,9% itu sampah plastik. Itu kemudian yang sampah lainnya sampah anorganik. Itu yang dari masyarakat tadi saat ini diambil dan dibuang ke sana. Jadi belum ada upaya pemilahan yang pasti, walaupun di Kota Pekalongan TPS 3R ini sudah terdapat 21 TPS 3R, tapi belum berfungsi untuk memaksimalkan pengolahan sampah itu. Sehingga tadi Pak Kepala Dinas berupaya ada program Ops Mami tadi, mungkin akan sangat efektif sekali untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat. Baik, terima kasih untuk Bapak Adi Setiawan atas jawabannya. Nah, saya ingin mengarah ke Pak Joko Purnomo. Nah, ini bagaimana Pak selama ini yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada Dinas Lingkungan Hidup seperti itu ya Pak ya, menangani sampah yang menumpuk? Untuk sampah yang menumpuk memang kita secara rutin setiap hari ada armada yang beroperasi di jalan-jalan protokol. Terus ada juga kita punya kontainer yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategis untuk masyarakat bisa membuang di sana, terutama untuk yang sudah ada pengelolaan sampah dengan melalui songkro dibuang di sana. Ada juga depo-depo, salah satunya mungkin bisa nanti di Bendan, ada di Dukuh, Kandang Panjang, ada banyak sekali depo. Akan tetapi persoalan sampah ini ya tadi saya sampaikan bahwa yang pengambilan di tepi jalan ini banyak sekali masyarakat yang kadang membuangnya itu melebihi jam pengambilan dari armada. Jadi mereka harusnya pagi itu sudah dibuang, tapi mereka karena mungkin suatu alasan tertentu mereka buangnya setelah diambil oleh armada, sehingga banyak sekali mungkin kececer sehingga menimbulkan kekotoran kota. Ini yang menjadi keprihatinan kami itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Joko atas jawabannya, luar biasa. Ini kalau kita pemirsa pasti di rumah penasaran mengenai tadi sempat disinggung beberapa kali mengenai inovasi yang dicetuskan seperti itu ya Bapak ya, untuk melakukan pengurangan sampah yang ada di Kota Pekalongan dengan OOPS Mami, Ops Mami. Benar penyebutannya Ops Mami? Betul Mbak, yeah. Ops Mami. Ops Mami, ini adalah salah satu inovasi omah olah pilah sampah mandiri seperti itu. Nah mungkin ini pertanyaan cocok untuk Pak Joko. Sebenarnya apa sih Ops Mami ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ops Mami tadi kurang sedikit itu. Ops Mami itu omah olah pilah sampah mandiri dan berekonomi. Ada ekonominya. Ops Mami ini rencananya memang lokasinya nanti akan kita tempatkan di TPS 3R.
Di sana nanti kita ada satu alat atau mesin yang nantinya bisa memilah sampah. Pemilahan sampah ini mudah-mudahan dengan alat ini nanti benar-benar terjadi pemilahan, karena tipikal dari sampah itu 60% itu adalah sampah organik. Jadi yang berada di TPA itu lebih dominan sampah organik, sampah plastik, tapi yang tidak punya nilai ekonomi. Yang punya ekonomi di TPA itu pun sudah habis. Kenapa? Karena di sana ada kurang lebih 70 pemulung. Jadi setiap ada armada yang buang ke sana, yang berekonomi seperti botol, tempat aqua, itu sudah habis diambil oleh mereka. Tinggal sisanya yang tidak punya nilai ekonomi dan sampah organik. Nah, sampah organik ini yang prosentasenya tadi yang tinggi. Makanya program Osmami ini lebih dominan ke arah mengolah sampah organik ini menjadi suatu barang yang nanti untuk menjadi media budidaya. Media budidaya di dalamnya nanti bisa budidaya maggot. Budidaya maggot ini sudah banyak sebenarnya, bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang lebih menarik, yang lain-lain itu maggotnya dari biasa sampah organik yang langsung dari resto atau itu. Tapi kalau di kami dari sampah, ini yang menjadi beda. Ya. Baik, Bapak, kita cut dulu sebentar karena akan ada jeda pariwara berikut ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Joko Purnomo dan Bapak Adi Setiawan. Kita masih ingin membahas mengenai OOPS Mami tadi tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekalongan, seperti itu. Pak, kita melanjutkan tadi ya perbincangan mengenai OOPS Mami ini atau Omah Olah Pilah Sampah Mandiri Ekonomi, seperti itu ya Pak ya. Ini sebenarnya apa yang mendorong akhirnya Dinas Lingkungan Hidup mencetuskan sebuah inovasi ini, terutama oleh Bapak Joko Purnomo selaku pembuat program? Dipersilahkan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa DLH selama ini dari awal sampai sekarang dalam pengelolaan sampah ini masih manual atau konvensional, kumpul, angkut, buang. Resikonya TPA harus luas. Kalau tidak luas seperti yang ada sekarang, overload itu. Makanya dari hal itu kami membuat satu inovasi, harus tadi ada satu inovasi yang sebagian besar sampah itu sebenarnya yang dibuang ke TPA tadi yang saya sampaikan, bahwa yang dibuang itu sampah organik. Karena masyarakat memang belum memilah. Yang kedua, kresek atau sampah non organik tetapi yang tidak punya nilai ekonomi, itu yang dibuang di sana. Dan itu tadi yang disampaikan Kabid Kebersihan, jumlahnya 126 ton sampai 140 ton. Itu yang dibuang ke sana, itulah di dalamnya di situ. Nah, dari itu sebenarnya sampah organik ini sebenarnya adalah suatu sampah yang kalau bisa diolah ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, karena sampah organik ini bisa menjadi satu pupuk, tapi harus dengan pengolahan. Itu yang menyebabkan kami berpikir bahwa sampah organik ini harus kami selesaikan. Itulah yang mendasari kami melakukan satu inovasi OOPS Mami ini ya. Baik, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Nah ini kita ingin tahu juga Pak,
mungkin dalam program Ops Mami ini ada perbedaan seperti itu ya. Ketika inovasi ini dicetuskan dan sebelum dicetuskan, apakah sudah pernah ada inovasi lain yang pernah dicoba untuk melakukan pengurangan sampah di Kota Pekalongan? Mungkin dari Pak Adi Setiawan bisa menjawab pertanyaannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di Kota Pekalongan itu ada 21 TPS 3R yang memang sudah melakukan operasionalnya dengan melakukan pemilahan, tetapi itu belum berjalan dengan baik untuk pengurangan sampahnya. Sehingga kalau tadi Ops Mami itu bisa berjalan dengan baik, ada sumber ekonomi baru lagi yang bisa dihasilkan dari pengolahan atau operasional Ops Mami tadi. Kemudian dari kegiatan Ops Mami itu akan mendorong masyarakat menambah kesejahteraannya. Nah ini mungkin hal yang baru, walaupun nanti implementasinya mungkin kita perlu sosialisasi lebih banyak lagi Pak, karena cenderung masyarakat itu menganggap bahwa sampah itu adalah hal yang tidak bermanfaat sehingga mereka buang saja begitu saja. Sehingga kalau tadi program Ops Mami ini untuk bisa berjalan tadi memang harus ada program khusus yang untuk pendampingannya, untuk sosialisasinya. Begitu Pak Kepala Dinas ya. Baik, terima kasih Pak Adi Setiawan atas jawabannya. Nah, ini kan kita tahu ya Bapak Joko bahwa program atau inovasi Ops Mami ini masih dalam piloting atau percontohan seperti itu ya. Lantas di mana ini lokasi Ops Mami yang menjadi pilot project? Apakah nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah di Kota Pekalongan? Monggo Pak. Pilot project kami akan kerjakan di TPS 3R Bendan, atau sekarang saya sebut Ops Mami Bendan. Letaknya di Jalan Slamet, letaknya di sebelah utara RSUD Bendan. Di sana ada Ops Mami yang sekarang kami rehab untuk gedungnya, karena untuk budidaya harus tertutup. Jadi kami rehab dan sekarang kami sudah belikan mesinnya, dan ke depan di sana akan menjadi pilot project, sehingga kami ke depan akan tunjukkan, kami akan buktikan bahwa kami bisa melakukan pengurangan sampah. Tujuannya pengurangan, karena dampak daripada overload itu harus ada pengurangan sampah. Nah, itu kemarin sebenarnya sudah pernah kami uji fungsional untuk pengurangan sampah dan menghasilkan suatu bubur sampah namanya, sehingga bubur sampah ini akan kita tebarkan maggot, dan juga di dalam Ops Mami nanti kita akan membudidayakan lalat BSF. Lalat BSF itu apa? Lalat yang nanti bertelur menghasilkan maggot. Itu sehingga nanti kita hanya sekali dalam beli maggotnya di awal, tapi setelah itu untuk produksi lalat ini bisa sirkulasi dari lalat nanti bertelur menjadi baby maggot, larva maggot, sebagian dijual, sebagian lagi diternakkan lagi, sehingga itu berputar, sehingga apabila nanti ke depan dari 21 TPS 3R semuanya akan diberi fasilitas itu, dan mungkin akan lebih bernilai ekonomi lagi. Ke depan kami sudah merencanakan akan mempergunakan tanah-tanah bengkok kita untuk sebagai lahan pertanian, peternakan, dan mungkin pertanian hidroponik, karena nanti nilai ekonominya akan lebih tinggi daripada kita jual maggot. Sebagai contoh, kita jual lele. Jual lele kita tidak beli pakan, kita hanya beli benih. Paling dengan maggot itu sekitar, kalau biasa lele itu 3 bulan, 2,5 bulan, 3 bulan, itu 1,5 bulan itu sudah bisa panen. Lah dari nilai panen ini apabila dibandingkan dengan jual maggot akan lebih menguntungkan untuk lele tersebut. Sehingga nanti pengelola daripada Ops Mami ini mereka akan punya uang. Mereka akan punya uang untuk mandiri. Sehingga kami ke depan kalau mereka sudah mandiri, kami yang biasa menganggarkan insentif bagi pengelola akan kita hentikan insentif. Jadi ada penghematan anggaran APBD.
Dan untuk selanjutnya setelah mereka mandiri pun mereka punya tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya dulu. Nanti mereka apabila dasawisma contoh PKK ada tempat, kita buatin tempat untuk budidaya maggot. Jadi nanti kolaborasinya dengan PKK. Mungkin nanti kalau di RT itu tidak aktif PKK-nya, ya kita cari orang ibu-ibu yang mau untuk pelihara maggot, sehingga nanti mereka itu akan dengan sendirinya akan memilah, karena maggot nanti setelah kita beri dengan bubur sampah, mereka kasih pakannya dengan bekas makanan yang masih sisa. Jadi nanti mereka sampah organik yang biasa mereka buang dimanfaatkan, sehingga mudah-mudahan ke depan sampah organik sudah terolah menjadi suatu kegiatan ekonomi, masyarakat pun dapat mengambil keuntungan dari jual maggot. Maggot dibeli pengelola TPS 3R. Nanti TPS 3R tadi sampai ke arah lele. Ya, akhirnya juga untuk kegiatan perikanan itu sehingga menghasilkan mandiri, berekonomi, sehingga mudah-mudahan juga nanti di pengelola ini ada tambahan-tambahan tenaga. Jadi masyarakat yang mungkin tokoh muda, masyarakat yang peduli lingkungan, silahkan yang nganggur tapi yang tidak jijik sampah, mungkin itu bisa masuk menjadi pengelola Ops Mami ini. Kami ke depan pengen dengan program ini apabila sudah ada total di Kota Pekalongan, pertumbuhan ekonomi kami berharapkan meningkat, pengangguran terbuka akan menurun. Itu yang jangka panjang yang akan kami terapkan untuk dengan adanya Ops Mami ini. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Joko. Mungkin dari Pak Adi Setiawan ingin menambahi mengenai Ops Mami ini kepada pemirsa mungkin ya di rumah, lebih ke pengelolaan seperti itu Pak. Ini bagaimana? Iya, tadi di sepanjang lebar Pak Joko, karena jadi Ops Mami itu sudah memang ada yang sudah berjalan dengan baik, dan program ini ke depan nanti akan dikembangkan lagi di beberapa TPS 3R. Nanti tentu ada tambahan anggaran yang harus dilakukan, karena untuk membuat bubur maggot, bubur untuk makanan maggot tadi, ini ada mesin pengolah sampah organik untuk bisa menjadi makanan bagi maggot itu. Nah, harapannya nanti ke depan tidak hanya 21 tapi di seluruh kelurahan ini sudah ada TPS 3R yang ada program pengolah atau Ops Mami itu. Kalau ini berhasil tentu pengurangan sampah organik, kalau tadi saya sampaikan 126 sampai 140 ton itu, tadi sampah plastiknya 9,9%, sisanya itu kebanyakan organik. Nah, ini lahan bagi Kota Pekalongan untuk bisa mengolah sampah organik, artinya sisa-sisa makanan yang cepat busuk ini bisa kita olah untuk bisa menjadi makanan maggot. Nah, artinya bahan sudah tersedia, artinya sampah organik, tinggal kemauan kita untuk menerapkan program Ops Mami itu. Saya kira itu. Baik Pak Adi, luar biasa sekali. Nah, ini kepada Bapak Joko saat mencetuskan inovasi yang bernama Ops Mami seperti itu nih Pak. Tentu ada kesulitan yang dihadapi. Nah, Bapak menemukan kesulitan apa saja dalam pencetusan inovasi Ops Mami ini Pak? Dipersilakan. Sementara kesulitannya memang anggaran ya, anggaran. Yang jelas anggaran ini merupakan satu kesulitan yang mendasar, tapi kami tidak putus asa. Kami akan membuktikan dengan pilot project untuk membuktikan bahwa dengan adanya ini kami membuktikan Ops Mami ini sebagai solusi, sehingga ke depan kami akan melakukan pencarian anggaran melalui CSR. Kalau perlu kita undang investor untuk dia mau bekerja sama. Yang ketiga, kita juga nanti akan meminta anggaran dari APBD pasti ya, APBD pasti, mungkin dari provinsi, dari pusat.
Nah, itu yang kami usahakan untuk ke depan untuk mempercepat target kami Ops Mami ada di setiap kelurahan. Tadi kami sampaikan bahwa kami ke depan memang ingin sampah itu harus selesai di sumbernya. Makanya harus setiap kelurahan ada. Yang kedua juga tadi karena berekonomi, kami sudah punya slogan bahwa sampah itu bukan masalah, tetapi anugerah dan berkah. Karena tadi ada nilai ekonomi. Dan yang ketiga, kalau ke depan itu sukses, saya berharap masyarakat itu membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah tahun ini juga kita ada kemitraan yang kemarin kami tanggal 25 Mei kami melakukan PKS, perjanjian kerjasama untuk pembangunan Ops Mami yang skala kecamatan. Itu nanti akan dibangun di Kertoharjo di belakang Bank Sampah Induk Kota Pekalongan. Kalau itu tingkatnya sudah tingkat skala kecamatan, nanti dari Kecamatan Selatan sudah tidak ada lagi yang dibuang ke TPA. Jadi semua harus masuk ke Ops Mami yang ada di Kertoharjo. Ya mungkin kalau prediksi kami dari 140 umpamanya dibagi 4 sekitar 35 ton, minimal kita kalau di Kertoharjo sudah terbangun, minimal kita bisa mengurangi sampah 35 ton per hari untuk yang di Kecamatan Selatan. Mungkin itu, Mbak. Baik, ini mungkin dari tadi ya Pak, kita sudah berbicara panjang mengenai Ops Mami, kemudian apa yang dihasilkan, output apa yang dihasilkan, dan kemudian pengurangan yang seperti apa nanti dilakukan seperti itu. Nah, ini pemirsa dan saya pun penasaran Pak mengenai target yang sudah dipersiapkan. Berapa persen ini Pak target yang sudah dipersiapkan untuk mengurangi sampah lewat inovasi? Ya, tapi jangan kemana-mana Pak, ini kita jawab nanti ya di segmen terakhir seperti itu. Baik pemirsa, tetap di Expose, lebih dekat lebih santai bersama saya Yusita dan narasumber. Pemirsa, kembali lagi di Expose lebih dekat lebih santai. Melanjutkan obrolan kita tadi mengenai berapa persen Bapak target yang ingin dicapai untuk inovasi Ops Mami. Mungkin Pak Joko Purnomo bisa menjawab. Untuk target sebenarnya kita ada aturan dari Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 untuk setiap kabupaten kota itu harus menentukan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah, terutama pengurangan sampah itu ditargetkan 2025 30%. Itu kami sekarang ini masih di bawah jauh. Kami sekarang masih pengurangan sekitar di angka 20-an%. Tetapi dengan adanya program yang Ops Mami ini, kami punya optimistis bahwa di tahun 2025 kami punya target sekitar 90% pengurangan sampah. Kenapa seperti itu? Karena umpamanya semua Ops Mami tahun 2025 itu sudah beroperasi, ya yang kita buang ke TPA itu hanya benar-benar residu yang tidak bisa diolah oleh Ops Mami. Sebagai contoh mungkin di sana ada ban bekas atau mungkin papan-papan kayu atau mungkin plastik atau apapun yang tidak bisa diolah, itu yang kita buang ke TPA. Kalau itu hanya 10%, ya mudah-mudahan TPA kita tidak terlalu terbebani. Sehingga memang kita tahun ini sudah ada perluasan, tetapi baru konstruksi tanggul, tapi belum sampai ke arah sebagai tempat untuk zona. Sehingga memang ya karena keterbatasan anggaran tersebut, kami harus punya sesuatu yang bisa mengurangi sampah. Itu target kami 2025. Mohon doanya
kami supaya bisa menghabiskan sampah sehingga semuanya menjadi suatu kegiatan yang punya nilai ekonomi, dampak ke depan, peningkatan perekonomian masyarakat dari pengelolaan sampah dan juga pengurangan pengangguran terbuka. Itu yang kami inginkan untuk 2025 bisa mudah-mudahan tercapai. Baik, terima kasih Pak Joko atas jawabannya seperti itu. Nah, mungkin saya ingin mengarah ke Pak Adi Setiawan nih selaku Kabid dari pengolahan sampah dan limbah seperti itu ya Pak ya. Melihat tadi fenomena bank sampah, ini apakah ada kolaborasi antara bank sampah dengan inovasi yang dicetuskan oleh Bapak Joko Purnomo yaitu tentang Ops Mami ini Pak? Ya, bank sampah di Kota Pekalongan sebagai bank sampah induk, artinya masih ada satu di Kertoharjo, itu mengolah sampah yang anorganik, plastik begitu, kemudian kardus dan sebagainya itu dikumpulkan dari beberapa TPS 3R. Nah ini ke depan ini perlu ada bank sampah untuk Magot, karena kalau program Ops Mami ini yang bagus ini bisa diimplementasikan di seluruh TPS 3R ini, saya kira untuk pengurangan sampah akan berhasil dengan cepat, sehingga Pemda Kota Pekalongan permasalahan sampah bisa diatasi, karena bahan organik untuk pembuatan Ops Mami ini dari bahan-bahan sisa makanan, dan sampah di Kota Pekalongan yang terbanyak itu, sehingga ini menjadi lahan untuk pembudidayaan maggot di Kota Pekalongan. Nah, maggot ini nanti akan menjadi sumber ekonomi. Tentu ini kita kolaborasikan dengan bank sampah. Kalau sampah itu kaitannya dengan yang tadi dengan anorganik. Kalau ini maggot, ini menjadi daya tarik tersendiri. Mungkin bisa dikembangkan menjadi bank maggot begitu Pak. Itu mungkin bisa menjadi pendukung kegiatan program Ops Mami di Kota Pekalongan. Nah ini kolaborasinya dengan nanti bekerjasama dengan beberapa lembaga, ini yang sudah siap nanti kalau nggak salah itu dengan PKK. Ibu Wali ini sangat mendukung sekali dengan program bank sampah di Kota Pekalongan, dan akan ada kolaborasi di samping bank sampah yang ada sekarang ini. Mungkin ke depan akan kita sampaikan untuk adanya bank maggot begitu, karena menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk Pak Adi atas jawabannya. Saya ingin mengarah lagi ke Pak Joko Purnomo. Tadi kan sempat kita bahas untuk Ops Mami ini. Lalu apa sih Pak, alat apa yang digunakan dalam memilah sampah di inovasi Ops Mami ini? Untuk alat memang kami pada staf ahli kami pernah studi banding dari Kota Surakarta, Kota Jogja, sampai terakhir kita ke Kota Purwokerto, Banyumas. Di sana pengelolaan sampahnya yang paling kami anggap sudah terjadi pengurangan itu di Kota Purwokerto. Biasa kami kalau sistem staf ahli dulu kaji, tiru, modifikasi. Ini yang kami terapkan sehingga kami menemukan ternyata ada alat yang bisa memilah dari semua sampah yang biasa ada di masyarakat dibuang, dikresek, di dalamnya bercampur macam-macam. Lah itu yang nanti semua sampah tidak harus dipilah di awal, langsung masuk ke alat, langsung nanti alat tersebut memilah dengan sendirinya. Plastik terbuang, kertas terbuang di samping kanan, yang sebelah kiri adalah bubur sampah. Bubur sampah ini yang akan menjadi media maggot. Dan jangan lupa ada lagi satu yang menghasilkan, kasgot. Kasgot ini adalah bubur sampah yang nanti setelah dipakai media maggot 2 kali, nanti dikeringkan, dan setelah itu akan menjadi pupuk super namanya kasgot. Harganya sekarang ini di pasaran kurang lebih 3.000 sampai 4.000. Kalau harga kompos yang sekarang ini dibuat oleh masyarakat dari daun itu harganya hanya paling Rp800 sampai Rp1.000. Lah, kasgot ini produknya nanti akan sangat luar biasa. Kita bisa bandingkan 140 ton umpamanya
organiknya itu bisa dikatakan 50% aja lah, 70 ton per hari. Itu nanti kita bisa produksi, kalau per kilo itu 3.000 sudah berapa ya nilai ekonomi yang dihasilkan dari kasgot ini. Di samping itu biasanya kalau maggot kasgot itu kita harus punya target produk. Sebenarnya sudah ada marketing yang siap untuk membeli maggot kasgot, tapi kita ditanya berapa jumlah, karena harus kontrak berdasarkan jumlah, sebulan sekian ton. Itu mereka sudah ada. Jadi kami tidak kesulitan lagi sebenarnya untuk marketing penjualan untuk maggot dan kasgot. Itu yang sangat penting, karena kalau itu tidak ada, takutnya orang bubur sampah ini akan justru menjadi sampah. Jadi bubur sampah, bubur sampah. Jadi repot lagi nanti. Tapi kami sudah punya marketing, orang yang akan membeli semua produk dari maggot dan kasgot ini, mereka mau asal ada target berapa per bulan yang bisa dihasilkan. Nah, ini merupakan nanti seluruh pengelola TPS 3R akan kita satukan untuk marketingnya jadi satu. Sehingga nanti penjualannya bisa langsung, tidak per TPS itu menjual sendiri, tapi dijadikan satu, sehingga setiap hari bisa menjual sekian ton. Setiap hari bisa menjual sekian ton. Jadi mereka langsung kirim. Itu yang nanti tinggal pengelola ini dia setor berapa ton, nanti nilainya berapa setelah dijual. Nah, itulah yang kenapa kami punya keyakinan bahwa tadi ke depan kita TPS Ops Mami ini harus mandiri dan berekonomi. Itulah yang kami cita-citakan, membuat satu inovasi yang di samping menyelesaikan persoalan, tetapi juga akan memberdayakan masyarakat juga. Mungkin itu, Mbak. Baik Pak Joko, terima kasih. Ini saya ingin bertanya mengenai tadi maggot serta yang dihasilkan gitu ya Pak, output yang dihasilkan. Nantinya ini akan disimpan dalam media apa Pak? Kalau kita boleh tahu, pemirsa di rumah boleh tahu. Kalau maggot sebenarnya ada, kalau maggot dijual maggot basah atau maggot fresh itu bisa. Yang kedua juga bisa maggot kering. Sekarang ini di tempat-tempat penjualan makanan burung itu ada maggot kering yang per plastik harganya kurang lebih 50.000, itu mungkin tidak ada setengah kilo, itu 50.000. Lah itu untuk pakan sebenarnya, pakan. Kami pernah studi banding ke Semarang di TPS 3R di Pedalangan Banyumane. Kami ditunjukkan bahwa ada ayam yang dari kecil diberi maggot sama ayam yang dari kecil diberi makanan konsentrat. Itu yang diberi maggot itu tumbuhnya 3 kali lebih besar daripada yang tidak diberi. Lah ini nanti di Ops Mami juga kita beri mereka itu nanti bibit ayam, bibit lele, sehingga kalau nanti luasannya tidak cukup, ya tadi saya bilang bahwa ke depan eks bengkok kita yang tidak disewa, dan sementara ini banyak yang di muspro, istilahnya menjadi tanah yang tidak berguna, akan kami minta untuk sebagai kegiatan ekonomi bagi pengelola Ops Mami sekota. Nah, itulah nanti letaknya di sana, sehingga biasanya di sana di tempat utara itu banyak yang tanah sudah tidak ada yang nyewa, sehingga di sana kita akan rubah mereka bawah perikanan, terus peternakan di atasnya lagi kita akan dengan pertanian hidroponik. Itulah 3 komponen nanti itu akan kita terapkan di tanah-tanah bengkok milik kota. Nah, itulah mudah-mudahan dari ekonomi yang dihasilkan dari usaha ini, mereka mudah-mudahan mandiri, dan kalau sudah mandiri mereka harus ambil sampah. Karena kalau tidak ambil sampah, dia tidak dapat uang, pengelola Ops Mami. Jadi justru mereka nanti akan giat ambil sampah, karena kan kalau tidak ambil sampah, ya udah nggak dapat duit. Nah, itulah maka kenapa usaha mereka ya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat supaya sampah itu dibuang pada tempatnya bisa diambil.
supaya sampah masuk ke Opsmami. Nah, itu karena sudah ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang. Itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali tadi tentang hasil serta alat yang ada di Opsmami ini ya Pak ya. Nah, sekiranya ini Pak, program Opsmami ini atau inovasi yang Bapak cetuskan ini kapan akan diresmikan? Untuk yang Opsmami Bendan ini rencana tanggal 24 Juni akan kami diresmikan oleh Bapak Wali Kota hari Jumat tanggal 24 Juni di Bendan di sana. Mudah-mudahan nanti TV Batik bisa meliput, mudah-mudahan bisa menjadi liputan bagi masyarakat, dan mudah-mudahan juga kami sudah bekerja sama sebenarnya dengan OPD-OPD terkait, dengan Dinperpa khusus dengan pertanian dan peternakan, dengan DKP, dengan perikanannya, Unikal juga akan membantu ahlinya, kelurahan, kecamatan, semuanya kemarin pada saat rapkor pencetusan Opsmami ini dukungan-dukungan sangat luar biasa dari mereka. Itu Dinas Pendidikan nanti akan kami undang juga untuk bisa di kurikulum lokal tentang sampah. Nah, ini silahkan ke Opsmami Bendan, akan kita tunjukkan bagaimana sampah kita proses, dan kalau ini tidak kita proses, sampah itu akan menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Mudah-mudahan Kota Pekalongan bisa menjadi kota yang bisa menyelesaikan sampah dengan berbasis ekonomi berkelanjutan. Baik, itu harapan untuk program Opsmami ya Pak ya. Nah, lantas untuk Bapak Adi Setiawan ini dari Kabid Pengelolaan Sampah, ini ada satu pertanyaan sekaligus untuk menutup ekspos kali ini ya Pak ya. Sebagai Kepala Kabid Sampah Pengelolaan dan Limbah di Kota Pekalongan seperti itu, ada pesan khusus yang ingin disampaikan tidak Pak untuk para muda-mudi seperti kita agar peduli soal lingkungan? Dipersilakan. Ya. Tadi terkait dengan permasalahan sampah di Kota Pekalongan, saya harapkan para pemuda atau masyarakat yang ada di Kota Pekalongan mendukung upaya apa yang kami lakukan di DLH, yaitu dengan program Opsmami, karena ini sebagai lahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, upaya apa yang harus dilakukan oleh pemuda, yaitu dengan melihat dulu kegiatan di TPS 3R Bendan, program Opsmami-nya seperti apa. Nah, ini bagi bahan bagi mereka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami dan menyetorkan apa sampah kepada nanti di setiap TPS 3R yang nanti akan kita bangun di seluruh kelurahan di Kota Pekalongan. Ini harapannya seperti itu, sehingga sampah di Kota Pekalongan dengan sistem ini bisa berkurang. Saya kira itu dukungan masyarakat yang kami harapkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Joko Purnomo dan Bapak Adi Setiawan atas perbincangan hari ini di Expose. Pemirsa, sampah merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan. Sebab daya dukung dan daya tampung pada tempat pembuangan akhir sampah di Kota Pekalongan telah mengalami overload, atau kita perlu memperhatikan secara serius dari semua pihak dalam pengelolaan sampahnya. Lewat inovasi Opsmami, diharapkan sampah yang tadinya tak berguna ini bisa menjadi keberkahan oleh siapapun. Dan sebagai masyarakat tentunya peduli dengan lingkungan merupakan kunci kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup. Lakukan hal kecil apapun yang berdampak positif untuk lingkungan sekitar, terkhususnya pada Kota Pekalongan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu saya Yusita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joko serta Pak Adi atas waktunya dan perbincangan kita yang menarik hari ini untuk hadir di Expose dan berbagi informasi. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Bapak. Akhir kata saya Yusita serta narasumber kita hari ini pamit undur diri. Tetap saksikan Expose, lebih dekat lebih santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.